Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan masih tetap semangat belajar dari rumah. Sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, Ibu pimpin berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjutkan materi tentang persamaan garis lurus bagian yang ketiga. Nah, kemarin kalian sudah belajar apa itu gradien dan bagaimana menentukan gradien dari suatu titik atau dari suatu garis. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi bagian yang ketiga. Untuk langkah pembelajarannya masih sama seperti minggu yang kemarin, yaitu membaca materi yang ibu paparkan, kemudian kalian ringkas materinya, ditulis di buku tulis matematika dengan tulisannya rapi, kemudian difoto dan kerjakan latihan soalnya, kirim ke Google Classroom paling lambat dari Jumat tanggal 30 Oktober 2020. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu menentukan persamaan garis lurus jika diketahui dua titik pada garis tersebut. Nah, untuk topik pembahasannya ada dua. Yang pertama, persamaan garis lurus dengan gradien M dan melalui titik P X1, Y1. Nah, kemarin kan kita sudah sepakati bahwa suatu gradien itu disimbolkan dengan huruf M kecil. Ya, M kecil ini. Kemudian topik yang kedua, mencari suatu persamaan garis lurus jika diketahui dia melalui dua titik, yaitu titik A dan titik B, di mana titik A kita misalkan sebagai X1 Y1 dan titik B sebagai X2 Y2. Nah, sekarang kita ke topik yang pertama. Ya, persamaan garis lurus dengan gradien M dan melalui titik P di X1, Y1. Rumusnya yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X, X min X1. Contohnya, tentukan persamaan garis lurus yang bergradien 2 dan melalui titik A di titik 5, negatif 3. Nah, dari sini kita tahu bahwa gradien atau kita singkat dengan huruf M kecil yaitu 2 melalui titik A di 5, negatif 3, kita ambil X1 nya yaitu 5, Y1 nya yaitu negatif 3. Dengan menggunakan rumus yang ini ya, yang sudah dipaparkan di awal, maka kita ganti Y1 dengan negatif 3, gradien diganti dengan angka 2, X1 diganti dengan angka 5 sesuai dengan soalnya. Kemudian dari masing-masing ini kalian kalikan silang 2 dikali X dan 2 dikali negatif 5 sehingga menghasilkan, nah untuk di sebelah ruas kiri ini min bertemu dengan min maka berubah menjadi plus, dan untuk yang bagian ini ya, bagian kanan ini, bagian kiri ini bagian kanan menjadi hasil dari kali silangnya 2X min 10. Setelah ini kalian pindahkan konstanta ini plus 3 ke ruas kanan. Jadi kalau yang awalnya plus 3 pindah menjadi negatif 3. Nah, karena ini ada suku yang sejenis yaitu negatif 10 dengan negatif 3, maka kita kurangi berubah menjadi 2X min 13 atau 2X min Y min 13. Nah, untuk merubah bentuk persamaan dari sisi kiri menjadi ke sisi kanan ini dengan cara memindahkan variabelnya ya. Ini yang saya pindah yaitu variabel Y. Variabel Y di sini kan positif, pindah ke sebelah kanan menjadi negatif Y. Nah, maka di sini bentuk persamaan garisnya 2X min Y min 13. Oke. Nah, sekarang contoh yang kedua. Gradiennya sepertiga dan melalui titik D di negatif 6, negatif 5. Langkahnya sama, kita ambil data yang ada yaitu dari gradien kemudian titiknya. Selanjutnya kita gunakan rumus yang sama seperti tadi ya. Kita ganti Y1 dengan negatif 5, M dengan sepertiga,
X1 dengan negatif 6. Nah, karena tadi ada negatif ketemu negatif, maka berubah jadi positif. Ini juga berubah jadi positif, ya. Kalikan silang sepertiga dengan X dan sepertiga dengan positif 6, sehingga diperoleh Y plus 5 sama dengan sepertiga X plus 2. Nah, pindahkan konstanta 5 ke ruas kanan, maka menjadi negatif 5 sebelah sini, ya. Sehingga karena ini 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 3, maka sampai sini kita ketika ingin menghilangkan ini loh, bentuk pecahan ya, bentuk pecahannya saya ingin membuat semuanya dalam keadaan bilangan bulat, maka saya kalikan kedua ruas ini dikali 3, sehingga diperoleh 3Y sama dengan X min 9. Y dikali 3, 3Y. Sepertiga X dikali 3 menjadi X, dan negatif 3 dikali 3 menjadi 9. Atau bentuk lainnya, X min 3Y min 9 sama dengan 0. Jadi ini 3Y saya pindah ke ruas kanan, ya. Positif pindah menjadi negatif. Jadi persamaan garis yang bergradien sepertiga dan melalui titik D adalah Y sama dengan sepertiga X min 3 atau X min 3Y min 9 sama dengan 0, ya. Jadi itu tadi dua contoh bagaimana cara menentukan suatu persamaan garis jika diketahui gradien dan suatu titik. Nah, titiknya sembarang. Selanjutnya topik yang kedua, persamaan garis yang melalui titik A dan titik B. Nah, ini rumusnya berbeda dengan yang pertama. Kalau yang kedua ini yaitu Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 X min X1 per X2 min X1, dimana kan kita mengetahui ada dua titik, maka titik yang pertama kita misalkan X1 Y1, titik yang kedua X2 Y2. Nah, nanti tinggal apa yang diketahui kita ganti, ya, disubstitusikan. Kita ke contohnya aja. Di sini ada titik P dan titik Q. Titik P X1-nya negatif 4, Y1-nya 7, titik Q X2-nya negatif 3, Y2-nya negatif 1. Dengan menggunakan rumus ini, ya, maka kita ganti Y1-nya dengan 7, ya. Kemudian Y2 negatif 1 dikurangi 7, X dikurangi negatif 4, ya, X1-nya kan negatif 4, kita ganti negatif 4, X2-nya negatif 3 dikurangi negatif 4. Nah, selanjutnya ini, ya, tadi kan ada negatif ketemu negatif, jadi berubah positif. Selanjutnya kita jumlahkan untuk yang bagian bawah ini, ya, negatif 3 tambah 4 sama dengan 1. Nah, selanjutnya dikalikan silang antara Y min 7 dengan 1, negatif 8 dengan X plus 4. Kalikan silang seperti ini juga, ya. Ya, kita peroleh Y min 7 min 8 X min 32. Pindahkan konstanta negatif 7 ke ruas kanan, berubah jadi positif 7, dan hasil endingnya Y sama dengan negatif 8X min 25, atau yang ruas kanan ini saya pindah ke ruas kiri, ya, menjadi 8X plus Y plus 25 sama dengan 0. Jadi untuk memindahkan suatu variabel itu bisa ke kanan bisa ke kiri, ya, tergantung soalnya itu maunya gimana, ya. Kalau soalnya mintanya seperti ini, ya selesai. Kalau soalnya mintanya seperti ini, ya kita ubah seperti yang diminta, ya, begitu. Oke, jadi persamaannya ada ini, boleh yang pertama atau yang kedua, sama aja hasilnya, ya. Nah, kesimpulannya, persamaan garis yang melalui sebarang titik B dan bergradien M, rumusnya ini, ya. Kalau melalui dua titik, maka rumusnya ini. Oke, diingat-ingat, ya. Begitu untuk latihan soalnya, silakan dikerjakan. Nanti ini persamaan garisnya dalam bentuk AX plus BX plus C sama dengan 0, ya, diubah ke dalam bentuk seperti ini. Nah, untuk yang nomor 2 ini bebas, boleh dalam bentuk Y sama dengan, boleh dalam bentuk seperti ini, ya. Oke, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, Ibu persilahkan. Jika
masih ada yang kebingungan, tanyakan saja daripada nanti tambah semakin bingung ya. Tidak usah malu dan terima kasih, semoga sukses dikerjakan ATM soalnya, ditulis materinya dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.